warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat tahmid ini adalah rasa syukur kita yang pertama, yaitu dengan mengucapkan dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak cukup dengan itu saja, perlunya diikuti dengan implementasi di kegiatan juga, dan salah satunya adalah belajar Al-Qur'an. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena Rasulullah juga bersabda, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu masjid rumah Allah ataupun masjid, niscaya di sana akan ada ketenangan di sana, kemudian juga diampuni dosa-dosanya, kemudian juga disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di sisinya. Dan kita yang mau mentadaburi, yang mau belajar kitab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan disebut di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang secara khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, dan membawa risalah kenabian dan membawa juga mukjizat yang luar biasa sekali. Dari awal turunnya sampai akhir nanti kiamat tidak akan berubah sama sekali, yaitu Al-Qur'an sendiri yang insyaallah di setiap malam, sekarang berubah ke malam Senin ya. Sekarang malam Senin yang insyaallah kita akan belajar bersama-sama di situ. Belajar untuk tata cara membaca Al-Qur'an yang sesuai kaidahnya. Kemudian untuk menjadi penyemangat kita juga semua, bahwasanya Al-Qur'an ini mudah. Al-Qur'an ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, gitu, untuk dipelajari. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang mengambil peran di situ? Gitu. Itu adalah teguran sekaligus penyemangat buat kita. Dan disinilah Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan sesuatu yang sangat mudah, sangat mudah. Allah sendiri yang berfirman. Dan apakah kita tidak akan mengambil hal di situ? Sedangkan di sini Al-Qur'an adalah kalamullah yang paling mulia. Dan semoga dengan kita belajar Al-Qur'an, kita juga akan dimuliakan dengan Al-Qur'an tersebut. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar 3 ayat nggih. Kita belajar 3 ayat dari ta'awud, kemudian juga basmalah sampai ayat ketiga. Ya, mari kita ulangi baca bersama-sama nggih. Tapi sebelum itu mari kita buka majelis pada malam hari ini dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai dari ta'awud 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Cakap. Juga dari Pak Harun coba yang 3 ayat yang kemarin dari ta'awud basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi innya disempurnakan 2 ayunan. Harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang nek menurut standar kirang segede Pak panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggih, Pak Prabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah tasih sesuai napa ingkang kemarin kita belajar bersama-sama nggih. Untuk standarisasi di akhir mat arid li sukun itu adalah 2 harokat nggih, kita samakan sama-sama. Ya walaupun dalam kaidah hukum tajwid itu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tapi kalau yang dipakai di standar umi itu adalah 2 harokat. Pertanyaan Pak, untuk Nggih. harokat yang berdiri ini Harokat yang berdiri panjangnya nantinya yang alhamdulillah kados niki Pak. ada mau Ya. harokat yang berdiri itu kan ada tadi. Ya, Iya, ya. harokat berdiri itu ada namanya fathah panjang. Fathah panjang itu 1 harokat. Oke. Terus yang tidak berdiri Yang tidak setengah berdiri, harokat. yang tidak berdiri 1 ketukan saja pendek. A, ba, ta, alhamdu. Dan yang berdiri Yang berdiri 1 harokat. Lillahi. satu ketukan karo Satu harokat panjang. beda. Oke. Ada mas bedanya Pak. Satu Nek. ketukan sama 1 harokat. Ya 1 ketukan nek biasane nggih riyen 1 ketukan itu 1 harokat ngoten to. Nggih. Nah, berarti nek sing biasa niku dibaca pendek, dibaca sing tidak berdiri itu dibaca pendek mawon. A, ba, ta, ha, ja ngoten niku. Dengan istilahnya Istilahnya ketukan satu ketukan sama 1 harokat. ya nek 1 ketukan 1 harokat. Biasanya ngoten niku. Penyesuaianipun. 1 ketukan 1 harokat. Tapi nek dia sing berdiri itu 1 harokat, 1 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten to. Tapi nek karena pripun nggih? Pun dangu Sing boten kula ngaget pahami ketukan kan pripun? satu harokat berarti 1 ketukan. Nggih. Untuk sing berdiri itu 2 ketukan ngerti nek kula iki. Sing Nek mat wajib sing yang berdiri. panjang, yang berdiri niku fathah Fathah panjang. niku 1 harokat. Tetap 1 harokat. Tetap 1 harokat. Niku sami mawon kalian matobi'i. Nggih matobi'i. Nggih, mungkin sambil belajar nggih. Matobi'i niku sebagaimana fathah diikuti alif. Ma ngoten ta? Lillah, ngoten to. Nah, niku Pak. Lillah fathah panjang sama dengan fathah diikuti alif. Sama-sama matobi'i. Dan panjangnya adalah 1 harokat. Panjangnya 1 harokat. Niki sing panjangnya 2 harokat itu ada mat wajib muttasil sama mat wajib munfasil. Nah, nanti kita akan sambil belajar untuk prakteknya. Oke. Ya. Nah, tapi ketika ini ada fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang, itu panjangnya tetap 1 harokat, bukan 2 harokat. Kalau dia yang fathah, kasroh, dhammah biasa, dia dibaca pendek saja. A, B. Sama di istilah ke 2 ketukan dah itu. Kalau di istilah ke 1 ketukan sama itu 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali yang 2 kali ya. maksudnya kan adanya 2 kali yang fathah biasa
Nah, itu loh. Ya, 2 kali fathah Maksudnya itu. biasa, nggih. Nggih, Maksudnya berarti itu, ngoten niku. maksudnya sama itu. Nggih, maksudnya sama nggih. 2 kali fathah biasa ngoten nggih. Pengertiannya dari niki. Nggih, nggih. Mungkin apa? Pengertiannya saya berbeda, maksudnya sama ngoten Oke, nggih. oke. Nggih. Paham belum kan? Insyaallah. Nggih. Nggih, kita lanjut nggih. Oke, oke. Ayat yang keempat. Kula contohkan 2 kali rumiyin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nggih, monggo sarang-sarang 1 2 3. Maliki yaumiddin. Bismillah malih. Maliki yaumiddin. Coba pindah malih sing sarang-sarang sing kompak mungkin berhentinya juga sama karena ini kan standarnya sama 2 ayunan. Sekali lagi 1 2 3. Maliki yaumiddin. Oke, dimulai dari Pak Skandar. Coba. Maliki yaumiddin. Kurang segede Pak. Maliki yaumiddin. Oke, Bapak Prabu. Maliki yaumiddin. Kirang Pak. Maliki yaumiddin. Kirang segede mari. Mari. Jadi satu ayunan sama seperti tadi itu. Nah seperti itu. Kalau kita satu ayunnya seperti itu tartilnya, maka nanti ketika 2 ayunan juga dengan tempo yang sama. Maliki yaumiddin. Ngoten. Oke, coba Pak. Maliki yaumiddin. Oke, buat Bapak. Maliki yaumiddin. Kirang segede Pak. Maliki yaumiddin. Oke, oke. Dimusuhin lagi. Enggak, Bu. Maliki yaumiddin. Coba sebenarnya sing anu ampun terburu-buru, Bu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, alhamdulillah. Baru. Ayunan itu. Oke, moga sarang-sarang sebenarnya 1 2 3. Maliki yaumiddin. Oke. Dan juga n-nya itu jangan terlalu panjang. Dan maliki yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin. Bukan yau ya, tapi yau. Yau, nggih. Yau. Nah, Yau. di sini belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah muru'atul harokat, yaitu sempurnanya harokat kita a i u. Nah, ketika a ya kita membuka mulutnya, i ya sewajarnya saja, nggak usah sampai meringis i gitu, jangan. Nah, i a i u. Nah, dan ketika u ya benar-benar mencucu. Nah, a i u. Nah, kemudian coba sarang-sarang rumiyin a i u. Nah, kemudian a Yau. i u. Maliki yaumiddin. Nah, sesuai juga kan makhraj waw itu kan wa au. Nah, makhraj niku akan kelihatan ketika disukunkan au. Nah, maliki yaumiddin. Monggo sarang-sarang 1 2 3. Maliki yaumiddin. Jadi nggih, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan kita belajar adalah yang pertama muratul harokat, kemudian muratul huruf. Nah tadi ketika waw ya berarti dia di tempat keluarnya seperti itu. Dan muratul sifat. Nah nanti akan belajar juga sifatnya. Jadi ada 3 aspek utama ketika kita belajar membaca Al-Quran: muratul harokat, muratul huruf, muratul sifat. Gitu. Nah, yang pertama adalah harokatnya tadi, a i u nya jelas sempurna gitu. Kemudian hurufnya juga
diucapkan dengan jelas sesuai makhrajnya seperti itu. Oke, nanti kita sambil belajar. Oke, kita lanjutkan. Maaf Ustaz. Iya. Ini termasuk matobi ini ya? Yang Yau ini. yau, bukan. Oh, Itu bukan. masuknya matlin. Oh, Itu namanya matlin. ketemu wawu gitu bukan? Ya. Kalau matobi itu kuncinya fathah, diikutinya alif. Oh. Fathah, alif. Dhammah, wawu sukun. Oh. Kasrah, ya sukun. Nah, tapi ketika ada fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun itu namanya matlin. Oh. Matluna itu namanya. Yau, bukan ya, yau, Yau. ai. Nah, seperti itu. Yau. Lunak. Au yaumiddin. Enggak boleh. Namanya juga lin, luna itu enggak boleh ngeget, bukan yau. Yau, tapi Yau. yaumiddin. Artinya lin lunak. Ya, artinya lin itu lunak, matlin, mat yang lunak seperti itu. Iya. Maliki yaumiddin. Jadi jangan terburu-buru untuk ke wawunya gitu kan. Ya memang harus segera ke waw tapi jangan ngeget. Bukan maliki yaumiddin, bukan seperti itu. Tapi ada sifat lunaknya di situ. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Ya, jadi praktek sepindah malih 1 2 3. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepindah malih 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kadang a sama a itu sama tempat keluarnya, sama-sama di tenggorokan bagian a bagian atas, a bagian atas itu kha dan gha. A itu bawah. A sama a itu bagian tengah. Bagian tengah nggih, bagian tengah. A. Nah, cuma ketika a dia lebih tajam. A. Jadi bersama-sama 1 2 3. Jadi lidah angkat dulu kemudian turun. Ini di fathah ke ya, fathah. Nah, telaknya mudah lah gampangnya. Lain fathah, fathah, itu ya. Nah, ini kan mungkin jadinya berapa nih? Terlalu berdepan gede. Nek lengaran ini ku Jawani ngoten lah. Nah, padahal kan mboten ngoten niku. Jawa. Tenggorokan ya. Nah, tenggorokan. Nah, telake bahasane gampangnya telake minggah rumiyin. Nggih. Lidah yang pangkal lidah naik menyentuh langit-langit kemudian turun. Pangkal lidah. Pangkal lidah naik menyentuh langit-langit kemudian turun. Nah, coba Pak. Nggih, Mas Prabu. Masih. Dun nggih, kira-kira tajam. Nggih, boten apa-apa. Yang penting ada perbedaan antara hamzah sama ainnya. Ini di situ. Kan kadang gampangnya ya mending kadang sama bacanya niku. A'udzu. Harusnya a'udzu tapi malah a'udzu. Nah, ngoten niku nanti kan bisa merubah makna di situ kan. A'udzu harusnya a'udzu tapi malah bacanya a'udzu. Itu istilahnya tadi napa? Mahraj huruf apa? Nggih, makhraj huruf nggih. Nggih tadi. Nggih, tempat keluarnya huruf. Maksudnya itu toh. Ya.
Nek a sama a itu dari tenggorokan tengah. A. Nah, tapi ketika prakteknya a, dia lidahnya pangkal lidah menyentuh langit-langit dulu kemudian turun. A. Nah, akan kelihatan banget ketika disukunkan tadi. Pernah belajar itu sampai mau muntah, Pak. emang belajar huruf yang lidah butuh butuh naik itu memang ya kadang sampai mau muntah gitu. Tapi itu untuk membiasakan. Nah, untuk membiasakan seperti itu kadang. Nah, tapi karena apa ya, geng? Tadi kita belajar Quran itu adalah tidak memberatkan. Nah, jadi semampu kita semampu kita kan. Yang penting yang antara benar marat hurufnya di situ. Nah, di situ. Nah, cuma kan karena lidahnya kan beda-beda, gitu. Kadang ada yang lidahnya panjang, ada yang lidahnya pendek gitu kan. Nah, jadi itu nanti dari mana yang paling mudah buat kalian, teman-teman. Yang penting antara hamzah dan ain itu ada perbedaannya. A sama a, bukan sama a bukan seperti itu. Betul nggih? Oke, kita lanjutkan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, tadi sampai sekarang baca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ni tadi masih apa namanya? Masih bukan a. Tapi nga. Nah, tadi masih nga, bukan a. Lebih dipertajam lagi coba, Pak. A. Ini po. Ainnya. Nasta'in. Nasta'in. Oke, tapi kata barusan iki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Bapak nanti sambil kerasa nanti. Rada ditekek sithik. Oke, nanti ditekek insyaallah bisa. Oke, Bu. Men ilate rada munggah tapi. Pokoknya ora ini ain. Oke, Bapak Harun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saras-saras pindah malih 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Jadi sarang-sarang So. Terus apa? Shot niku tidak pakai mulut, makhrajnya itu. Bukan itu. Bukan seperti itu. Tapi mulutnya tetap biasa karena tidak ada makhraj di bibir kecuali ba sama mim. Nah, ba sama mim itu enggak ada. Sama fa itu kan di bibir bawah. Nah, kecuali itu. Nah, so itu tidak ada makhraj di bibir, tapi dia kayak sa, coba sa. Nah, tapi ketika shot, nah lidah yang pangkal lidah itu naik. So. Nah, jadi dari mana? Pangkal lidah diangkat.
so, So. so. Dan ya nanti kita berlatih lagi. So, sa, nah, sa, so. Oke, nanti sambil berlatih, oke? So, karena memang pembiasaan dari biasanya kan pakai makhraj mulut kan, biasanya pakai ihdinas shirata gitu kan. Kadang ada yang sampai seperti itu ihdinas shirata, jadi bukan swi tapi macamnya swi. Nah, swi ngoten. Ihdinas swi. Bener enggak? Bener itu enggak? Bener Salah. ini. Yang swi. Nah, karena kan shot tidak ada makhraj di bibir, jadi itu Malah termasuknya yang salah. Dan jadi swi ihdinas shirata, ihdinas shirata, swi. Nah, terus kadang juga ada yang ihdinas swi, ihdinas swi, swi. Nah, beda juga sama shi. Beda sama itu. Kalau shin itu ada berhamburan nafas di dalam mulut. Nah, tapi kalau shot tidak ada. Swi. Nah, swi. Ihdinas shirata. Oke, matan ikum rumian wan. Ihdinas shiratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, coba dari Pak Sukandar rumian. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sinnya yang mustaqim, jangan kayak malah ikut shot juga. Nah, terlalu semangat shot, Terbawa nah, semuanya shot. shot ya. Nah. Mustaqim. Oke, karena mungkin oke, buat orang-orang kata dengan mustaqim. Enggak, enggak tadi itu. Mustaqim. Buat orang-orang oke, sakitin jenengan monggo. Yang penting jangan sampai ke shot. Intinya beda ya, sat sama sin beda. Siratal mustaqim. Oke, terus Pak Prabu. Ihdinas siratal Nah, mustaqim. barusan malah ke shin. Ihdinas swi. Swat itu tebal. Swi. Bibirnya enggak gerak ya? Bibirnya enggak gerak. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Ihdinas swi. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Siratal. Nah, itu tadi malah ke shin. Ada Berang-berangnya. nafas itu bertebaran di dalam mulut. Itu tafashi namanya. Itu khusus untuk shin. Tapi kalau shot tidak ada. Lidahnya kurang terangkat. Swi. Ya, memang buru-buru isti'la itu tadi yang memang agak toilet agak Siratal. nah itu musadaftin nah itu itu memang agak Di dalam. lidah pangkal lidah itu terangkat. Gitu ya. Kalau barang niki lah rasanya ihdinas swi. Ihdinas Bukan swi, tapi Shi. swi. Tidak ada gerakan mulut. Ada pun memang sedikit banget. Ihdinas swi. Ihdinas siratal Dan ini lidah yang belakang kurang naik. Swi. Siratal. Saya sendiri juga malah ada. Kalau kebian angel. Sin karo san iki. Ah bodoh ese iki terus. Nah itu so, sa. Padahal harus sya. dibedakan tuh itu. Nah, Itu harus harus dibedakan. beda tuh. Ta, sa, so. Nah itu kan sya. Oke, coba sebisanya dulu Pak Prabu.
Ihdinas syiratal mustaqim. Oke. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sepeda malih Diri tanpa siapa? ada jeda di tengah-tengah. Tak mati Ihdinas pikir. siratal Sotir oleh Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sepeda malih coba. Ihdinas siratal mustaqim. Kita panjang sepeda. Ambil nafas teman. Oke. Burine sing kurang dawa. Di awali ambil nafas ta. Oke, tetap ada persiapan. Setiap mau baca itu tetap harus ada persiapan nafas. Ambil nafas ya. Oke. Ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, semoga Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, semoga Pak Adun. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sarang-sarang sepeda malih 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Kemudian kita belajar ayat 7. Kalau di standar umi itu tidak ada wakaf. Jadi lanjut. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau standar umi. Nah, tapi itu Tobo. Nah, jadi boleh wakaf tapi nanti diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Saya contohkan dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim supaya bisa memudahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya bersama-sama 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai nggih? Sampai di situ nafasnya insyaallah sampai nggih. Nah, cuma butuh tadi ketika mau kita membaca ambil ancang-ancang dulu. Oke. Ya 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah malih 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, monggo standar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, coba Pak. An'amta 'alaihim tidak ada wakaf di situ. Ya, tidak ada wakaf di situ. Lanjut. Wakaf itu apa, Pak? Wakaf itu Wakaf. berhenti. Oh. Wakaf itu tidak ada berhenti di situ. Jadi di situ ada namanya tanda wakaf lazim, lam alif. Lam alif di situ tidak boleh berhenti. Sebaiknya tidak berhenti. Ya, lanjut. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, seperti itu ya, coba Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Mas Prabu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi di manusia pindah malih jangan syirata tapi sirata. Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Nggih, monggo baca to. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, Bu. Mriki mesti pedhot to. Hilang alif. Nggih, monggo Pak Harun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, sarang-sarang sepeda 1 2 3. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oke. Selanjutnya kita contohkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan. Nah, ini 3 harokat. Dallin. Oke. Ya, 6 ketukan berarti. 6 ketukan. Tiga ayunan Nah, itu. tiga ayunan nggih. Nek gampangnya pundi sik gampil pundi ajeng ketukan monggo. Bisa. Nek ajeng ayunan nggih monggo. Nggih. Nek ayunan kan ngaten-ngaten. Sambil menikmati kan saged. Waladdallin. Dallin. Contohkan satu kali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, buka sarang-sarang 1 2 3. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, buka gandar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, linnya kalau apa namanya standar 2 itu terlalu panjang, Pak. Waladdallin. Oke. Lagi. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin. Nah, itu ada tasdid, disempurnakan dulu. Dolin. Nah, penekanannya itu apa ya? Tetap sesuai sifatnya, tapi menekannya ada standar itu satu harakat ada satu harakat ya. Waladdallin. Nggih, dua ketukan. Nggih, dua Sekali ketukan. lagi. Nggih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang linnya masih Kepanjangan. kepanjangan. Nggih, masih kepanjangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Tadi yang dol belum selesai 3 ayunan. Coba pindah malih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, baik. Pak Prabu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 2 3. غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. Dolin terburu-buru. Dolnya sifat lam tadi itu ketika ditasydidkan masih terburu-buru jenengan, belum disempurnakan. Jadi bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, alhamdulillah. Sambut. Sudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, cucu nanti. Cucu enggak? Oh. Oh ini. Huruf Uin. Oh, biasa nih. Orang gerakan bibir enggak. Oh, diam itu muni apa? Huruf O. Bukan anu, bibirnya enggak mencucu ya? Uhin Fatah. Nggak ada gerakan bibir. Dia cukup membuka saja. Nah terus ada Samaan ya, kalau A bedanya dikit ya. Ya kalau ro itu atas, kalau A itu tengah. Nah, ro ada apa ya namanya itu gor. Nah ada koroknya sini. Ada serak-serak itu. Ya lembut gitu, boten ngoten ya. Ya tapi Bibirnya enggak mencucu juga ya. Enggak ada. Cukup membuka saja. Tapi bersama-sama 1 2 3. Satu sekali lagi 1 2 3. Nah, seperti itu. Kha pun juga sama. Ya, huruf-huruf istilah niku nek ketika prakteknya kadang juga ya tahu nggih, kadang mau muntah ngoten niku. Bergetar. Nggih, bergetar niki. Amandel ini kalau telayan. Dan juga ketika mensukunkan ghain sama kha itu tidak lepas, bukan maghdubi, tapi ditahan. Maghdubi. Nah, tetap di pangkal lidah, dia tetap menempel di langit-langitnya. Maghdubi. Jadi sarang-sarang 1 2 3. Maghdubi. Sekali lagi Maghdubi. Ngoten niku nggih. Jadi tidak lepas lidahnya itu tetap menempel di langit-langit. Bukan mak ya. Maghdubi. Bukan mak dubi, bukan. Kita kan cuma gampang itu mak dubi. Ya, Mau. ada aliran. Jadi ora ane tetep jenang dhuwur lah. Telak enak dhuwur telak. Jadinya kaf nanti. Kalau Mak, maghdubi iya. jadinya kaf, bukan kha, bukan ghain tapi mak. Nah, dia di kaf malah. Kalau ghain itu ada alirannya. Maghdubi. Sukun Maghdubi ya. Dan semua sukun itu tidak boleh lepas. Nah, bukan mustaqim tapi mustaqim. Maghdubi. An'amta bukan an'amta. Enggak boleh lepas. Nah, nggak boleh lepas. Nah, itu namanya itu kalau di istilah baca Qur'annya tawallud. Nah, ada Nek sing itu sing tasdid lepas ya. tasdid tidak lepas juga, yang mana? Nidin. Maliki yaumiddin. Enggak lepas ya. Nah, nggak lepas juga. Middin. Kalau dal itu insyaallah mudah lah. Middin. Ya, middin. Kadang apa huruf-huruf yang lainnya kadang yang ada tawaludnya itu. Kalau dal middin, malah apa? Enggak susah kan? Kalau insyaallah aman. Bismillah. Kadang nyantet Bismillah. Itu namanya tawallud, ada
penambahan e-nya bisa nih. Dapat tulang. Nah, bisa. Tidak apa-apa ya seperti itu. Tidak boleh. Enggak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus ditahan. Bismillah. Bismillah. Dinyala ya, tapi Nah, tidak. gitu. Ya tadi itu secara konsep ketika huruf sukun itu ditahan di makhrajnya. Ismi, mata niku. Bismi ab. Nah, kecuali kalau qalqalah niku memang ada pantulannya ab, aqo. Nah, itu kan dia memang sifat-sifat khusus ya. Nah, ada qalqalahnya. Nah, kalau selain itu tetap di makhrajnya. Kayak ahmadu itu juga sama. Bukan ahmadu. An'amta bukan an'amta. Jadi harus ditahan. Harus tetap di tempatnya. An'amta anna. Nah, nanti akan terasa banget ketika ditasdidkan itu. Aha anna abba. Oke, nanti kita sambil prakteknya sambil praktek juga aja. Enaknya gitu kan. Nah, enaknya kan sambil praktek kan. Nah, jadi kita belajar dari kasus gitu kan, kayak alhamdu itu kan tidak boleh, jadinya harusnya alhamdu. Gitu kan? Sembari kita meneliti di sini, mencari kasusnya, ya kita memperbaiki. Jadi kok alhamdulillah ini Al-Fatihah sudah selesai nggih. Coba kita baca bersama-sama dari ta'awudz basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampun rampung. Gak perlu 1 bulan lebih nggih. 2 pertemuan alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau memang mau apa itu? Mau tahsin benar-benar tahsin sama Syekh itu ya luar 1 biasa. bulan Oke. lebih. Untuk mendapat ijazah mendapat ijazah Al-Fatihah itu perjuangan luar biasa. Kadang sing menurut kita ya, kadang menurut kita sudah belajar yang sesuai kadang gitu tuh disalah gitu. Karena tadi itu kembali ke standarnya. Standar Cuman kita standar yang paling mudah kata yang penting tidak ada kekeliruan dalam pelafalan huruf atau jadi ini untuk untuk wawasan kita gitu. Jadi ilmu Al-Qur'an itu masih luas banget masih luas banget ya. Jadi yang baru kita pelajari ini ya dasarnya gitu dasarnya. Kalau mau mengembangkan lagi ya nanti ada qiraat asyrah itu kan. Qiraat asyrah nanti ada yang membacanya misalkan ini kita kan bacanya maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin, mimnya pendek. Nah itu manya pendek gitu. Itu apa namanya? Qiraat. Malikin nas gitu. Tapi itu nanti Beda arah
harokat bisa artinya juga berbeda. Ya, artinya juga beda. Kalau yang Maliki sama ya. Maliki sama. Maliki yaumiddin. Cuma beda cara membacanya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa namanya? Kebiasaan lahjah. Lahjah di Arab itu ada perbedaan gitu. Logat itu. Ya, logat, dialek gitu. Dialek di Arab itu ada beberapa perbedaan. Tapi nek sesuai harokatnya mane panjang ya. Ya, malikun, malikun, artinya seperti itu. Aslinya malikun adalah raja. Tanya Tat, ini untuk akhiran-akhiran yang ya sukun ini, ya-nya itu di lidah itu ada apa enggak diikutkan gitu? Tidak diikutkan, cukup panjang. Cukup saja. panjangnya ya. Misalkan ya, Ya, sukun, Pak. maliki yaumiddin. Nah, Itu enggak ada unsur ya di lidahnya enggak Nggak ada ada. ya. Ya sukun ini mana tuh Pak? Ya kan sama aja. Akhiran-akhiran Ya. akhir. Ya sukun. Ya sukun. Nah, cukup jadi kok panjang sukun saja. apa? Ya misalkan Akhiran rahim gitu kan. Nggih. Ya, mati itu. Ar-Rahim. Contohnya nih. Ini loh akhir. Ini. Nah, kalau Walat itu pun juga dolin iki ya sudah nang masuk janjane di situ nang ilat sepertinya. nang ilat kanggo ora Ya kan gini, ming ya, ene tok. ya kalau disukun kan jadi kan ai kan tetap i kan Ya, jadinya. Nah, ya. jadi karena sebelumnya ada Tapi belakangnya ada n. kasroh sebelumnya kasroh yang sebelum ya sukun itu loh Pak. Oh iya iya. Nah, iya. sebelum ya sukun itu adalah kasroh, jadi sekalian i gitu kan jadinya Oh, panjang. Cuma panjangnya Nah, aja. jadi itu. Tapi huruf ya-nya enggak perlu diikutkan gitu. Nggak perlu, jadi kan udah include di situ i. Iya. Ya. Iya. Ar-Rahim. Panjang mat. Iya. Nah itu jadinya mat. Mat. Jadi kan ya Tar. Itu jadi dua ayunan tadi Tar. Ya jadi dua ayat. Situ Tar. Jadi Atau dua bi'i. ayat. Atau bi'i. Atau bi. Nah kalau dia kasrah diikuti ya sukun saja Matobi'i jadinya artinya apa? matobi'i. Matobi'i. Kalau Artinya kasrah apa nih, di- Pak? Apa? Mata bingi artinya nama. Matobi'i itu mat asli. Asli. Nah mat asli. Dibaca Mat asli. dibaca panjang dua Nah, harokat. semua mat itu aslinya cuma satu aja. Mat itu satu, bacaan panjang satu harokat. Nah, beda lagi nanti kalau misalkan ketemu hamzah, nanti jadinya dua, jadinya dua harokat. Nah, entah dia mat jaiz munfasil ataupun mat wajib muttasil. Nah, gitu. Nah, tapi aslinya mat itu cuma satu ayunan saja. Nah, kemudian yang menjadi perubahan kan entah dia Ketemu ketika ya. bertemu dengan hamzah, nah Hamzah. jadinya mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil yang mana dia panjangnya harus Dua harokat. dua ayunan itu tadi. Dua ayunan. Secara aslinya mat itu hanya satu saja. Mi, mu, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Wawu. Dhammah diikuti wawu sukun. Itu pun kalau misalkan mau diruntut ya itu bersesuaian. Kita fathah kan bacanya a. Alif itu kan dia tidak apa ya? Kadang tidak dianggap gitu kan. Nah, jadinya bunyinya alif itu gimana, Pak? Ya enggak ada kalau Nggak baca ada kan? harokatnya Nggak ada ya kan? enggak. Ya jadi ketika dia harokat a gitu kan, nah, karena sebelumnya ada fathah jadi panjang gitu. Oh. Jadi lebih Begitu juga panjang gitu. dhammah diikuti wawu sukun. Wa kan di sini juga kan. Nah, ketika wawu sukun jadinya sebelumnya dhammah ya kan sesuai kan Ya, sebelumnya harokat dhammah itu mencucu wawu sukun. Tambahin wawu. Nah, Ya. jadi nah gitu aja. Jadi- Ya juga sama. Jadi panjang, lebih panjang itu tuh maksudnya. Ya. Nah, jadinya panjang. Kasroh. Jadinya panjang. Nah, lain lagi kalau misalkan tadi matlin wawu sukun tapi sebelumnya ada fathah. Fathah. Dia kelihatan wawunya karena sebelumnya Au. a terus kemudian wawu sukun au. Au. Gitu kan? Nah, seperti itu. Au. Ai. Kita au. Ada tahu? Memang sekarang harus berarti kan gajinya cuma waktu saya ketika benar kan. Oke. Oke. Jadi malah lembut itu ya. Ya, lebih lembut. Au. Au. Nah, kecuali kalau tasydid dia memang harus ditekan wa ana awwalul muslimin. Kan dia tasydid. Oh, tasydid. Nah, ya karena dia tasydid karena tasydid ya wawunya dua. Yang pertama wawu sukun, yang kedua wawu fathah. Fathah. Awwa. Nah, Oh, wa ana awwalul muslimin. Nah, setiap yang tasydid itu huruf pertamanya aslinya sukun.
huruf pertamanya sukun gitu. Misalkan Rabbi itu tadinya awalnya itu ro, ba sukun kemudian ba kasroh. Nah, karena di Arab itu tidak ada istilahnya pengulangan, tidak ada pemborosan. Terus jadi tasjid itu. Nah, ditasjidkan saja gitu. Rabbi kayak tadi. Kalau rob sukun terus ba lagi kan double berarti. Ya, ro, ba sukun kemudian ba kasih ba gitu Nah, kan. Pak jajar kan. Nah, double itu kan. Double, ya. Nah, biar efisien gitu lah. Tidak disukun tapi ditasjid. Nah, ditasdid tadi baknya satu tapi ditasdidkan. Itu nek ditulis sukun jadi pakai double. Iya, tulisannya hurufnya jadi double. Ditasdidkan enggak? Tapi kan repot. Dia mau Ya, coba. kalau ada tasdidnya tetap ditekan. Gitu, Pak. Rabbi Rabbi, Rabbi Rabbi, Rabbi, tapi kalau suka kan kita Rabb. Rabbi Rabb. Rabb. Nah, Rabb. Rabb. Nah, qalqalah juga jangan ditekan banget. Nah, dulu kan Rabb, ngoten to. Nah, ditekan banget. Nah, Rabb. 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 Ad. Gitu. Ad. Alqa. Kadang ambil materi mudah. Ya, itu. Alqa, gitu kan ya. Alqa. Itu mah jadi ada tambahan huruf kan biasanya. Jangan tidak hukum bacaan cukup tapi auto. ya perlu ngikuti. Makanya melu kajian. Kalau orang kebumen, Ya orang radong tenan lho. Nggih. orang kebumen orang apa? Nggih. Mboten keras nggih, Pak. 1 jam nggih. Nggih, Ustaz. Nggih, alhamdulillah sudah 1 jam ya, baru mengulas Al-Fatihah ngoten nggih. 1 jam baru mengulas Al-Fatihah nggih, alhamdulillah. Begitulah nikmatnya belajar itu step by step nggih. Muga istiqomah iso nantine iso sampai juz 30. Ya insyaallah nanti kita bisa langsung juz 30, Pak. Jujuk wae. Jujur gitu. Ya insyaallah. jadi ada ayat ke 94 Maksudnya ya dilanjut tuh nanti itu kita lanjut tetap nanti, dari kan- juz 1 sampai ayat tuh. Insyaallah. Ya insyaallah nanti juz ya Juz surat surat pendek pendek, kemudian juz nanti amma. langsung, setelah juz amma kita terus dari depan. Ya insyaallah. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita semua agar Amin. kita bisa menghatamkan Al-Quran. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah ya, kita hari ini nambah sampai selesai surat Al-Fatihah ya. Semoga nanti bisa banyak dipraktekkan ya. Amin. Terutama ketika kita sholat ya, yang menjadi syarat wajib ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjadi syarat wajib dalam sholat ya. Ketika kita tidak membaca Al-Fatihah maka dianggap tidak sholat karena tidak sah sholat kita ya, alhamdulillah kita sudah belajar Al-Fatihah semoga nanti menambah kesempurnaan sholat kita. Amin. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas rawih penjenengan semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap langkah kita, setiap ucapan lisan kita dalam belajar Al-Quran. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.